wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara diskusi properti, di mana kita akan membahas seluruh tentang properti atau all about of property, yang tentunya dengan narasumber berbeda di setiap minggunya. Kalau kemarin kita sempat singgung nih tentang bump legalitas, kita sempat memberikan informasi sebelum membeli rumah legalitas apa yang harus dipunya perusahaan, baik secara untuk customer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembebasan lahan. Nah, video ini bisa menjadi tips untuk para developer yang saat ini sedang pembebasan lahan. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan langsung yaitu manajer legal dari Jagat Karya Utama sendiri, yaitu Pak Agus Asikin. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini adalah manajer legal di Jagat Karya Utama ini. Nah, keseharian beliau ini adalah sebagai perizinan ya Pak ya? Ya. Pak bisa diceritakan nggak sih Pak, kalau misalnya di perizinan itu keseharian Pak Agus tuh ngapain aja Pak? Keseharian saya sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dari tim saya. Saya memproses langkah awal dulu. Proyek ini kita butuh perizinan di apa dulu gitu kan. Kalau yang pertama semuanya kita butuh untuk izin lokasi atau penguasaan lahannya seperti apa gitu kan. Nah, itu langsung OTW ke dinas-dinas terkait seperti itu. Gitu. Berarti Pak Agus ini adalah yang mengurusi proses perizinannya ya Pak ya. Oh ya Pak, kita balik lagi nih Pak, tema pada kita kali ini yaitu tentang pembebasan tanah, pembebasan lahan. Yang dimaksud pembebasan tanah atau pembebasan lahan itu seperti apa sih Pak? Pembebasan lahan itu intinya melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak ya, biasanya di sertifikat itu kan ada pemegang hak atas nama ini gitu kan, masih pemilik lama gitu atas tanahnya, dengan cara kita memberikan ganti rugi gitu kan, yang nanti akan kita proses di hadapan notaris untuk dilakukan akta jual beli dan langsung dilakukan penandatanganan seperti itu. Oke, itu untuk yang dimaksud pembebasan lahan tadi ya Pak ya. Kalau di pembebasan lahan untuk developer nih Pak ya, itu ada kriteria tersendiri nggak sih Pak, lahan mana yang boleh didirikan untuk perumahan, atau yang lahan seperti apa sih Pak yang diperbolehkan? Langkah saya sebelum kita menguasai lahan, pertama kita harus tahu lokasinya di mana ya kan itu. Terus kondisi lahannya seperti apa. Terus kan bisa aja elevasi tanah itu kan naik turun ya. Nah, di situ kita harus menguruk gitu kan, yang akan terjadi pemborosan biaya atau tanah itu datar. Nah, itu yang dijadikan proses gimana saya mengontrol lahannya. Terus kondisi legalitas juga. Nah, kondisi legalitas itu tanah tersebut sudah bersertifikat atau masih girik atau letter C. Soalnya kalau masih letter C itu kita menuju jenjang ke perizinan butuh waktu yang lama. Bisa jadi kendala juga. Terus yang utama lagi, sebelum lahan itu kita kuasai, kita minta kopi legalitas ke masing-masing pemilik lahan untuk diajukan ke Cipta Karya gitu kan, apakah tanah tersebut itu termasuk tanah yang bisa dikelola untuk perumahan. Karena di sana kita akan tahu ini tanah ini peruntukannya untuk pertanian, terus untuk untuk industri, untuk perumahan. Di situ kita akan tahu fungsi lahan tersebut yang akan kita kuasai seperti itu. Kalau ciri-cirinya yang status tanahnya yang boleh didirikan properti itu yang bagaimana Pak? Nanti setelah kita memasukkan berkas ke Cipta Karya, mereka akan mengeluarkan bahwa berdasarkan posisi lahan atau peta bidang yang kita tunjukkan ke Cipta Karya, bahwa nanti di sana akan muncul warna-warna, warna hijau, semuanya warna hijau. Warna hijau itu tanah pertanian, tanah yang tidak boleh khusus untuk pertanian. Tidak boleh muncul ada
bangunan rumah gitu. Karena apa? Efeknya IMB tidak bakalan muncul. Karena mungkin masih lahan produktif kayak gitu juga ya Pak ya. Terus tanah abu-abu, tanah abu-abu itu tanah yang ini apa namanya pelebaran pemukiman wilayah setempat itu bisa dipergunakan. Terus tanah kuning, nah itu kita ngejar juga tanah kuning kan, karena tanah kuning itu bisa dikelola untuk perumahan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya kita bahas yang tadi yang di Cipta Karya kan ada status tanahnya kan, ada yang warna hijau, terus abu-abu sama kuning ya Pak ya. Kalau dari ketiga status warna tersebut ya Pak ya, itu yang sebenarnya boleh didirikan properti untuk perumahan itu yang statusnya yang bagaimana Pak? Kalau dari Cipta Karya itu kan lebih menyarankan ke tanah abu-abu sebenarnya. Tapi karena tanah kuning pun bisa dipakai untuk perumahan, intinya kita tetap pakai kuning, abu-abu selama itu bisa selama itu bisa didirikan rumah itu kan, dan muncul IMB, kita tetap bisa. Iya, di dua status itu ya Pak ya. Kalau misalnya ini Pak ngobrolin kendala nih Pak ya, kebanyakan kendala pada saat pembebasan tanah itu seperti apa sih Pak? Kendala yang saya alami ini selama ini biasanya masalah kepemilikan tanahnya. Kadang ada yang belum bersertifikat gitu kan, kadang soalnya itu kan akan menghambat gitu kan. Kalau sertifikat belum jadi, sementara status kepemilikannya masih berupa letter C, itu kita akan lama diproses untuk perizinan gitu kan, mengurus letter C dan langsung balik nama ke kita atau pelepasan hak ke PT, itu prosesnya agak lama. Gitu. Lama ya Pak ya. Berarti status kepemilikan tanah atau sertifikat itu yang paling penting ya Pak ya. Ya. Harus sudah bersertifikat gitu kan. Oke. Diutamakannya yang itu. Paling utama itu. Ya. Ada kendala lain nggak Pak selain sertifikatnya? Gitu? Selain itu biasanya selama ini para pengembang kan kita mendapatkan lahan biasanya dari orang kedua gitu kan, orang kedua. Mendapatkan informasi pasti dari itu. Di situ mereka banyak permainan biasanya. Harga dinaikkan padahal kita sudah memberikan fee mediator sebesar 2,5%, itu bisa lebih gitu kan. Ada permainan lagi ya, Pak, ya, karena permainan harga itu tadi. Padahal mereka juga kan dapat fee juga dari pemilik tanah toh gitu. Itu. Jadi paling kalau misalnya dibilang kendalanya paling besar itu di sertifikat sama tentang permainan harganya itu ya Pak ya, kalau kendalanya. Dan berubah-ubahnya para pemilik tanah atas kadang harganya pengen dijual gitu kan. Dijual nggak ya? Dijual sekarang atau enggak ya gitu ya. Padahal posisi sudah kita ikat udah kita ikat, tapi setelah itu kan ada pemikiran tak bikin mahal aja gitu kan. Iya biasanya seperti itu sih Pak ya. Makanya biasanya kalau posisi sudah diikat, sudah kita bayar, langsung kita akta notariilkan biar mereka bisa tidak berubah pikiran gitu kan. Gitu. Seperti itu, amannya seperti itu. Makanya kita ketika misalnya sudah lahan ini udah kita tembak mau dibuat pelebaran proyek, langsung dinotariskan gitu ya Pak ya. Gitu. Untuk mengamankan biar orangnya nggak berubah dari pemilik tanahnya tuh nggak berubah pengen dijual atau enggak, atau mengamankan dari sisi harga juga ya Pak ya? Dari sisi harga juga. Oke. Kalau misalnya tentang legalitas nih Pak, apa sih Pak legalitas yang minimal harus ada ketika mau dijadikan perumahan? Legalitas tanah itu? Legalitas yang harus ada untuk bisa didirikannya suatu perumahan itu kan, itu kalau dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota ada kriterianya. Jadi semuanya tanah di atas 5.000 gitu kan, tanah di bawah 5.000. Untuk tanah di bawah 5.000 meter persegi itu perseorangan bisa gitu kan. Proses perizinannya cuman KRK sama setplan yang diprosesnya di Cipta Karya. Tapi untuk 5.000 sampai 1 hektar itu harus PT gitu kan, harus PT yang mengajukan sertifikat, harus atas nama PT bukan nama perorangan lagi.
Proses perizinannya KRK sama set plan. Di atas 1 hektar itu kita harus menunggu lama gitu kan, karena prosesnya yang pertama itu tadi informasi peruntukan ruang, itu tanah pertanian, tanah hijau atau tanah kuning untuk tanah abu-abu supaya bisa didirikan suatu perumahan kan itu. Dari situ kita menuju ke Pertek. Pertek itu ada di BPN itu. Kita minta persetujuan BPN karena BPN banyak banyak andil juga di sana kan, karena takut lahannya dirusak atau gimana gitu kan. Kadang mereka menyarankan kamu kesini perluasannya, kamu kesini perluasannya, kadang seperti itu gitu kan. Terus yang habis Pertek itu kita butuh izin lokasi. Izin lokasi kita ngurusnya di perizinan terpadu. Nah itu izin lokasi. Setelah izin lokasi kita balik lagi ke ini Cipta Karya untuk ngurus KRK. KRK itu syarat bisa diterbitkannya izin mendirikan bangunan, itu syarat utamanya harus ada KRK itu. Dari KRK Cipta Karya kita baru naik lagi ke set plan. Set plan posisinya ada di Cipta Karya juga gitu kan. Cuman sebelum set plan itu kita harus ada perizinan yang harus dilewati, rekom gitu kan, dari Dinas Pengairan, Bina Marga gitu kan, Pil Banjir namanya. Terus gitu. Ya dari uji kelayakan lingkungan gitu kan, dari pemerintah daerah, terus dari Dinas Perhubungan, andalalinya seperti apa gitu. Baru setelah itu lengkap baru set plan bisa diproses. Gitu. Dari set plan kita menuju ke perizinan perumahan gitu kan, supaya set plan itu lebih sah lagi gitu kan. Dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan itu bahwa set plan itu sudah sah gitu kan, bidang tersebut sudah bisa dipecah-pecah untuk jadi sertifikat per kafling gitu kan gitu. Gitu itu prosesnya. Sebagai bahan untuk menuju ke BPN gitu. Set plan jadi, izin perumahan jadi, kita langsung ke BPN untuk ngurus splitting sertifikat atas set plan yang sudah disetujui sama Dinas Cipta Karya tersebut. Setelah sertifikat pecah, kita masih mengurus lagi IMB-nya gitu kan. Masing-masing unit tersebut sesuai dengan pecah sertifikat itu kita terbitkan masing-masing IMB. Masing-masing ke perkaflingnya ya. Perkaflingnya gitu. Terus ada yang lain juga kayak PBB-nya. PBB-nya kan yang semula dari beberapa bidang harus kita indukan juga toh. Dan dipecah sesuai dengan sertifikat yang tadi dipecah tersebut. Terus tadi ada yang lupa, gimana, Pak? Sebelum di set plan itu sertifikat kita harus induk. Diindukan. Semuanya kita ada 10 bidang gitu kan. 10 bidang itu harus induk dulu. Diindukan dulu gitu kan. Setelah induk baru jalannya kan paralel sama set plan gitu kan. Set plan jadi, sertifikat induk udah jadi. Nanti pas sertifikat induk sudah jadi langsung dipecah sama BPN. Jadi langsung bisa perkaflingnya ya Pak ya, baik itu IMB maupun sertifikat PBB sudah bisa perkafling itu. Siap untuk di-AJB-kan ke pembeli, ke user. Ke usernya, ke pembelinya, baru itu yang dikatakan nanti siap dijual gitu ya Pak. Kalau misalnya ini kan pengurusannya yang saya lihat tadi cukup runtutan yang sangat panjang sekali ya Pak ya. Kalau misalnya ini pertanyaan awam nih Pak. Proses pengurusan kayak gitu tuh berapa lama sih Pak? Itu saya kadang kesulitan ya gitu kan, karena terkait ini kita harus bisa mengendalikan orang-orang perizinan toh gitu kan. Tapi yang saya lakukan, saya berkas untuk mengurus izin tersebut disiapkan selengkap mungkin. Setelah itu kita masukkan dan
dilakukan koordinasi terus. Pak, progres saya sampai di mana? Pak, progres saya sampai di mana? Harus intinya di situ. Kalau jangka waktu nggak bisa menentukan ya Pak saya ya? nggak bisa menentukan sebenarnya. Cuma ada perizinan yang 2 minggu, seminggu kelar ada gitu kan. Gitu. Cuman kan kadang ada kendala dalam perjalanan gitu. Kalau kayak IPR, informasi peruntukan uang kan, kalau secara kedinasan di sana 2 minggu masuk, 2 minggu diproses, baru terbit kan sebulan bisa. Sebulan ya bisa. Itu satu iya, ya Pak ya, iya, belum kalau dari, yang lain-lain. Kalau rata-rata dari dinas terkait biasanya dia sebulan beres, tapi kenyataannya kan enggak beres karena mungkin ada kendala apa yang banyaknya survei atau gimana gitu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa menentukan kapan nih legalitas, pengurusan legalitas dari yang pembebasan lahan sampai disiap dijual itu nggak bisa menentukan sebulan jadi 2 bulan jadi ya Pak ya. Tergantung dari kondisi awal tanahnya, terus berkas-berkasnya. Yang penting kita fokus ke kelengkapan berkas, terus sosialisasi terus, koordinasi terus, menaikkan progresnya sampai di mana. Gitu. Nah itu salah satu tip ya, tipsnya dari Pak Agus kalau misalnya pengen pembebasan lahan atau tanahnya segera untuk izinnya supaya beres gitu ya Pak ya. Kita kejar baik itu dari dinasnya, kita lengkapi semua berkas administrasinya yang dibutuhkan seperti itu. Oke Pak, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak tips pembelian lahan untuk developer nih? Mungkin di luar sana ini banyak sekali yang nonton, ada salah satunya dari mereka itu developer nih Pak. Kalau untuk developer sendiri nih Pak ya, ada nggak sih Pak tips ketika pembelian lahan atau pembebasan tanah itu? Tips dari saya sih, yang pertama kita harus tahu lokasi, kita langsung tinjau lokasi gitu kan. Strategis atau enggak gitu ya Pak ya? Strategis apa enggak gitu kan, dekat dengan keramaian gitu kan, dekat dengan sekolah gitu kan. Terus nggak langsung asal beli kan Pak ya? Nggak asal beli, nanti kalau dibeli nggak laku gimana kan gitu. Riset dulu ya Pak ya? Harus riset dulu, ada analisanya gitu kan. Terus kayak tadi elevasi, kontur tanah gitu kan. Nah, nanti kita akan borsing nggak tuh di situ gitu kan, apa cocok dengan harganya, nanti kita jualnya kan bisa-bisa tanah murah tapi harganya karena terlalu banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk nguruk nanti nggak sebanding, seperti itu. Terus ini kita lihat juga potensi pengembangan berikutnya gitu kan. Semuanya tanah itu 6.000, kita harus menguasai yang belakangnya gitu kan, harus punya potensi yang lain. Seandainya ini sudah terjual semua, kita butuh pengembangan, harus kita survei juga gitu kan. Kalau pas dengan ini benar-benar berpotensi toh, dekat dengan keramaian, terus sekolahan, terus fasilitas umum lah. Terus periksa surat-surat tanah gitu kan. Surat-surat tanahnya kita periksa karena di sana kadang ada kejadian sertifikat double gitu kan ya. Terus sertifikat sudah jadi, tapi di sana masih ada ahli waris gitu kan. Itu sering terjadi juga ya Pak ya? Sering terjadi. Jadi posisi kita beli, ternyata itu ada ahli waris yang lain. Kita bayarnya ke si pemegang sertifikat, ke siapa itu orangnya, kita bayar ke situ, padahal di situ ada ahli warisnya. Itu yang kita harus lebih cermat lagi. Pak ya. Terus kalau emang sudah bersertifikat, kita cek sertifikat tersebut ke BPN, keabsahannya kan harus dicek dengan koordinat terus peta bidangnya kan, bisa tahu bahwa tanah tersebut benar-benar pemegang haknya atas nama si ini, seperti itu. Terus ya jangan lupa kalau sudah clear semuanya, kita langsung di AJB-kan di notaris gitu. Jangan sampai tidak di AJB-kan, jangan sampai cuma kerjasama biasa gitu kan, langsung AJB jual beli biar aman di kita. Mungkin aman itu, di kita dan juga aman di pembelinya ya Pak ya. Seperti itu. Oke.
Ini tadi kita udah membahas nih tentang yang pembebasan lahan itu seperti apa, bahkan kriteria lahan yang bisa didirikan untuk properti itu seperti apa. Terus juga kita juga membahas tentang sedikit pengurusan legalitas dari tanah yang punyanya orang sampai bisa dijadikan perumahan yang siap dijual. Nah, terus juga kita ada sedikit tips dari Pak Agus nih yang bisa untuk developer-developer yang sedang ingin pembebasan lahan atau pembelian tanah untuk perluasan proyeknya tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi properti kali ini, dan jangan lupa tulis di komentar materi apa yang pengen kita bahas, atau kalau misalnya pengen lebih lanjut kita bahas tentang bab legalitas, bisa langsung komen dan beri masukan kepada kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifnya supaya tidak ketinggalan diskusi properti di episode berikutnya. Terima kasih.